Beliau juga sangat luar biasa, gitu ya, dengan pengalaman selama ini mendampingi keluarga Indonesia. Bu Ida akan menyampaikan tentang tahapan merawat cinta, pernikahan, dan tugas perkembangan dalam family life cycle, gitulah, serta komunikasi dalam menjaga keutuhan, kebahagiaan dengan pasangan, juga anak-anak. Dan nanti dilanjutkan dengan Mas Dihya yang akan sharing POV dari anak, gitu ya, anak Bu Ida dan juga anak Pak Cah ya. Nah, ini bagaimana POV-nya? Ini Bang Yusuf mau kemana nih Bang Yusuf? Mau ikut Abi, oke. Baik ya, kita kasih aplaus yang meriah kepada Bu Ida dan Mas Dihya. Oke. Mohon izin berdiri ya. Saya izin turun ya, Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ustadz, Ustadzah, Ustadz Alim dan seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini, izinkan saya berpantun karena semuanya temanya berpantun ya. Baik ya. Gadis cantik nan semampai, Cakep. sayang memakai gaun terbalik. Cakep. Walau harapan tak sampai, takdir Allah tetap yang terbaik. Amin. Masih ada lagi ya. Siap. Baju terbalik tetaplah indah, Cakep. dilihat dengan rasa seni. Cakep. Ingin berjumpa dengan Pak Cah, lebih seru dengan Kiai Harjani. Oke. Terakhir ya. Ke Pontianak berjalan-jalan, Cakep. makan asam pedas ikan patin. Cakep. Enak ya. Enak. Atas semua kekurangan, mohon maaf lahir dan batin. Saya menyampaikan salam takzim dari Pak Cah. Beliau ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Kemarin menyampaikan izin itu dengan mata yang berkaca-kaca karena rindu dengan Pontianak dan seluruh hadirin yang ada pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Cah. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tadi sudah seru-seruan ya dengan Kiai Harjani. Saya ingin mengecek kekompakan Bapak Ibu semuanya, baik yang berpasangan maupun yang tidak berpasangan. Ya, kali ini yang menjomblo sementara boleh tunjuk tangan di mana yang menjomblo sementara. Ya, saya dada ya. Oh, di belakang ya. Jadi semoga bukan menjadi orang-orang terbelakang ya. Baik, terima kasih ya. Terbelakang. Ya, tes kekompakannya begini. Kalau punya pasangan bisa bersalaman dengan pasangannya masing-masing. Kalau yang tidak punya pasangan, cari pasangan sesaatnya di situ ya. Karena atau dirinya ya, Ahmad sama Ahmad, Iwan sama Ikhwan. Oke, baik, silahkan. Cara mainnya begini ya. Kalian bersalaman, kemudian saling menatap ya mata pasangannya. Tatap mata saya, gitu ya. Terus kira-kira pikirkan apa yang ada dalam pikiran pasangannya. Nanti saya hitung 1, 2, 3, shoot ya. Shoot ini atau ini ya. Kalau kompak nanti akan muncul yang sama, tapi nggak boleh janjian ya. Kita akan tes kekompakan ya. Nanti kalau kompak nanti keluarnya sama, ini apa ini. Jadi bukan kertas gunting batu tapi jempol, telunjuk atau kelingking ya. Baik. Sekarang dimulai bersalaman dengan pasangannya masing-masing, silakan. Pasangannya masing-masing. Ustaz boleh sama pasangan. Monggo. Ayah Bunda, Umi Adi, monggo. Tatap mata saya. Oke ya. Ini mata batin nih ya. Ini lihat matanya, tatap matanya. Kira-kira ya, tebak. Tatap mata pasangannya, tebak. Harus menatap mata pasangan ya. Harus tatap mata. Baik. Ya. Baik, ya Ustaz. Tatap mata. Bergandengan bersalaman ya, bersalaman. Oke, tatap mata pasangan. Tidak boleh gudul basar berarti ya Bu Ida. Saya hitung ya, nanti kalau hitungan ketiga nanti boleh langsung sweetnya ya.
Ya. 1, 2, 3, sweet. Cek, cek, cek. Yang sama dengan pasangannya tunjuk tangan. Wow, mantap. Sekali lagi ulangi ya. Salaman sama pasangan. Tatap mata pasangannya, tatap mata pasangannya biar sama. Tatap mata saya, tatap mata pasangannya ya, pasangannya masing-masing. Lagi. Siap? 3, 2, 1, sweet. Lebih banyak kah? Sama nggak Ustadz? Wow, sama Ustadz, Masya Allah. Mana yang sama tunjuk tangan? Wow, kok berkurang? Terakhir, skor terakhir ya. Salaman lagi dengan pasangannya, tatap mata pasangannya, cek, tatap mata pasangannya, sedalam-dalamnya. 3, 2, 1, shoot. Ya. Berapa yang sama tunjuk tangan? Oke, lebih banyak, luar biasa, tepuk tangan buat semuanya. Ya, kita kasih aplaus untuk kita semua. Masya Allah. Ya, silakan kembali ke tempat ya. Bagaimana pengalamannya kalau sama, seneng nggak? Seneng ya. Kalau nggak sama, seneng nggak? Seneng juga ya. Ya. Dua hal itu, apakah shoot kita sama atau shoot kita pas tidak sama, menunjukkan keadaan sehari-hari di rumah kita. Setuju? Kadang-kadang kita saling sepakat satu sama lain. Kadang-kadang kita bisa memahami keinginan dari pasangan kita. Kira-kira apa dia akan keluarin apa nih? Tapi kadang-kadang kita mengalami ketidaktahuan. Apa ya maunya dia? Kadang-kadang kita berbeda pendapat. Demikian pula ini hanya sekedar permainan teman-teman. Jangan dibawa bertengkar nanti di rumah. Kenapa nggak sama? Gagal dong. Kalau kemudian malah bertengkar di rumah. Baik. Tadi Ustadz Kyai Harjani sudah menyampaikan tentang landasan syar'inya. Saya dengan waktu yang tidak panjang barangkali akan menyampaikan hal-hal yang lebih teknis dari tentang komunikasi suami istri dan sebagainya. Tapi karena tadi Mas Maliku menyampaikan bahwa saya akan menyampaikan tentang family life cycle, tapi tidak dari PPT saya, maka saya akan sampaikan secara ringkas. Saya dari panitia. Di sini pertanyaan umumnya dulu. Siapakah Bapak Ibu di sini yang menikah tetapi belum punya putra? Jadi pernikahan kira-kira mungkin di tahun pertama atau kedua belum punya putra sekarang ini ya, belum punya anak. Boleh tunjuk tangan? Angkat tangan. Oke, baik. Ya, berarti ada pernikahan. Berarti kalian adalah keluarga level 1 dalam family life cycle. Oke. Sekarang siapakah yang belum, gimana Ustaz? Belum berapa kali? Oh, yang kedua belum punya ya. Kita doakan apa enggak ya ini? Doanya apa ini buat Ustaz kita ini, Ustaz Burhan ini ya. Baik. Kemudian yang kedua, siapakah yang sudah memiliki anak pertama? Ya, dia anak pertama udah lahir ya. Dalam pernikahan ini, kemudian tapi masih usia balita ya, anaknya masih usia balita. Boleh tunjuk tangan atau balita, anak balita. Keluarga dengan anak balita tunjuk tangan. Oke, kira-kira berapa ya? 17%. Baik. Anda adalah keluarga level 2. Yang ketiga, siapakah yang memiliki anak-anak dengan usia preschool, belum sekolah? Ya. Tunjuk tangan. Oke. Ya. Oke ya, atau anu aja. Ini berarti masuk juga yang pertama tadi, yang tadi ya, sampai balita ya. Sekarang siapakah yang punya anak-anak usia sekolah? SD. Wow, mayoritas. Ini 60%, 65% ya. Baik, Anda adalah keluarga level 3. Sekarang yang keempat, siapakah yang punya anak-anak pertama? Anak pertamanya usia SMP dan SMA. Oke, tunjuk tangan, anak pertama ya. Baik ya, lumayan Anda keluarga level 4. Sekarang siapakah yang memiliki anak-anak yang sudah lulus SMA atau sudah menikah? Ya, atau menikah. Tunjuk tangan. Oke, baik ya, keluarga level 5. Anak pertama ya. Anak pertama dari istri keberapa Ustaz? Wow, hati-hati ini ya. Baik.
Sekarang siapakah yang memiliki, yang sudah di rumah balik modal tinggal berdua saja? Ya, anaknya habis. Ustadz sudah menikah semua anaknya? Sudah 10. Oh, pesantren ya, berarti 5,5 kali Ustadz ya. Lonsing family ya. Jadi ini namanya keluarga lonsing family itu ketika sudah anaknya sudah pergi semua dari rumah ya. Ini keluarga level ke-7. Yang terakhir keluarga yang tinggal satu saja. Suami atau istrinya sudah meninggal, adakah yang sudah wafat? Nggak ada ya, masih utuh lengkap semuanya ya. Ada satu di belakang ya. Ya. Kalau yang masih utuh jangan didoakan ya pasangannya ya. Astagfirullahaladzim. Ya, Anda adalah sebenarnya kalau sudah old itu karena wafatnya karena sudah tua, berarti sudah keluarga level 8. Baik. Di masing-masing tahapan keluarga tadi itu ada tugas perkembangannya yang harus kita jalankan dan juga memiliki corak hubungan yang berbeda serta memiliki masalahnya yang berbeda, ya enggak? Keluarga muda itu problemnya problem anak muda ya. Kalau zaman sekarang ini problemnya ini Mas Malik. Usia Mas Malik pernikahannya berapa tahun? 13. Usia 13 tahun pernikahannya. Oke. Udah 13 tahun menikah? Oke. Kok kayak mania SMA? Nggak nyangka ya, tepuk tangan buat moderator kita. Awet muda saudara-saudara. Emang anak pertama usia berapa? Anak pertama usia berapa? Aduh, saya jadi enak nih ditanya gini ya. Usia anak pertama 11 tahun. 11 tahun setengah. Oke. Saya kira tua anak saya ini. Karena dia pakai batik bapak-bapak ya. Mas Mali anak muda, Masya Allah luar biasa. Berarti keluarga udah ini level 4 ya, teenager ya. Dengan teenager ya luar biasa. Kan stylenya anak jaksel katanya, anak jaksel. Ya enggak apa-apa, luar biasa, keren banget. Tadi kita sampai mana tadi ya? Masing-masing punya persoalannya ya. Mungkin dia persoalannya masih kontrak ya, pindah sana pindah sini, kontrak sana kontrak sini, masih rempong belajar jadi ibu bayi anak pertama, belum punya anak ya masih ada itu ya. Lalu ketika punya anak balita dan seterusnya, ini semuanya berbeda-beda tugas perkembangannya. Pola komunikasi suami istri pada setiap tahapan itu pun berbeda-beda, ya enggak? Mungkin pada saat belum punya anak manggilnya ayang bebek ya. Saya gitu ya. Kalau beb katanya oh bebek gitu ya. Ayang bebek mungkin setelah punya anak lalu berubah. Kalau zaman sekarang Uma, Baba gitu ya. Sebelum itu namanya Umi Abi atau sekarang ada Mama Papa, Mami Papi, Mimi Pipi ya macam-macam lah. Kalau aslinya Pontianak apa? Ayah Bunda atau Bapak Ibu? Mak? Mama. Mak sama bapak. Emak bapak ya. Sama dengan di Jogja. Emak sama bapak juga. Jadi ya akalnya oh banyak orang Jawa. Oke, baik. Diaspora dia. Banyak orang Jawa juga, baik ya. Ya, sekarang ini panggilan itu sudah suka-suka sendiri ya. Ada bubu, ada bibi, ada mimi, pipi, ada segala macam. Apapun itu, sesuatu yang sudah disepakati dan merupakan panggilan cinta di antara ayah dan bunda, ya kan? Kadang-kadang anaknya ikut-ikutan ya. Kalau di rumah saya, anak saya manggil saya Umi, cucu saya itu suka Umi, katanya begitu. Nanti kakak, mamanya bilang, ini tuh umiku bukan umimu, ini umi kita, kata dia. Walaupun dia juga panggil saya nenek, tapi dia juga panggil umi. Panggilannya saja sudah berbeda. Nanti ketika seperti saya, udah launching family ya, anak pertama sudah dilepaskan. Ini fase ke-6, melepaskan anak sampai nanti tinggal berdua, lama, fasenya lama. Kalau anaknya banyak, fasenya lama ya. Oh ya Bapak Ibu, saya pengen orientasi juga. Siapakah yang punya anak lebih dari 6, tunjuk tangan? Iya, Masya Allah, Barakallah fi. Itu artinya lebih banyak dari anak saya. Anaknya 10 adakah? Nggak ada ya? Baik, mau didoakan punya anak tambah lagi? Sudah tutup pabriknya. Cukup dulu. Baik, kalau yang punya anak 1 aja baru 1, tunjuk tangan. 1, oke ya, banyak ya, anaknya baru 1, saya doakan jadi 11 ya. Jangan. Enggak mau. Yang anaknya 2, oke, semoga jadi 12. Ya. Jangan. Anaknya 3, semoga jadi 13. Oke, tapi bukan angka sial ya. Baik. Anaknya 4,
Oke, semoga jadi 14. Anaknya 5. Banyak banget. Semoga jadi 15. Yang sama dengan anak saya 6. Oke, tos ya Ustadz ya. Yang di depan ini sampel nomor 5 ya Bapak Ibu. Sampel nomor 5 yang qadarullah, alhamdulillah Allah karuniakan jadi gede banget gitu ya. Baik. Nah, ketika hadir anak-anak, itu pun kita sudah menjadi orang tua yang memiliki pola komunikasi yang berbeda, tidak bisa disamakan. Mungkin ketika belum ada anak-anak, itu kalau mau bertengkar itu bertengkar saja, ya nggak ada anak-anak kok ya bertengkar saja. Tapi tadi kata Kiai Harjadi, begitu ada anak-anak selesaikan di tempat tidur, tutup pintu, bertengkarnya di tempat tidur, jangan kedengaran anak-anak. Mungkin kalau bertengkar nggak usah pakai suara gitu ya, gimana nih? Bertengkar pakai suara. Ya, tatap-tatapan tapi dengan tatapan yang menyala gitu jadi. Atau bagaimana caranya, baik. Nah, kita akan melihat apa yang ada di dalam slide ya. Saya kasih judul pasanganku bestiku ya. Siapa yang di sini sudah merasakan pasangannya? Nggak usah dijawab tapi nanti soalnya kalau jawabannya tidak nanti sampai di rumah bisa bertengkar. Siapakah yang untuk evaluasi aja? Siapakah yang merasa bahwa bestinya itu adalah pasangannya? Nggak usah ngacung ya, nggak usah ngacung. Tapi boleh deh satu orang yang mau ngacung boleh tunjuk tangan, nanti ada hadiah. Nggak usah banyak-banyak yang sudah merasakan pasangannya adalah bestinya, tapi suami istri ada kompak. Di belakang sana sudah ngacung duluan. Ibu boleh yang ngacung duluan sebelah nomor 2 dari baris nomor 2 dari Bapak Ibu atau ya itu ya. Bapak yang topi kuning ya, topi kuning. Sama istrinya maju Pak, silahkan ke depan Pak. Saya panggil Bapak Ibu yang di belakang untuk ke depan. Sudah merasakan pasangannya bestinya, kita akan bertanya kepada beliau. Ya silakan Pak ya. Bapak istrinya ya Pak. Ada istrinya nggak? Iya silakan Pak. Ye. Bapak bawa istri enggak Pak? Bapak istrinya dibawa apa enggak ya? Enggak dibawa Bu Ida. Enggak dibawa. Ada. Enggak apa-apa, enggak dibawa. Enggak apa-apa sih, ada. Ya diajak ke depan sini Pak, silakan. Ya. Ya, sambil kita menanti ya bestinya ya. Silakan Bapak dengan bestinya. Besti itu apa sih sebenarnya teman-teman? Oke, boleh kenalan. Tapi kalau teman-teman di Pontianak sudah kenal, saya belum kenal ya. Boleh silakan ke depan sini Bapak, ke depan saya. Iya dong. Ya, anak-anak ada nggak di rumah ngeliat? Nanti bisa ditanyainya. Boleh kenalan dulu nama Bapak Ibu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sebagian peserta sudah kenal saya. Siap. Terkenal ya. Terkenal. Okay. Jadi para guru-guru, para asisten, para mewan masih ada dulu. Yes, ini istri dari Besti. Ya. Insyaallah sehidup dan sesurga. Amin, amin ya Allah. Sudah berapa tahun menikah, Ustadz Kurniawan? 16 tahun. 16. Ibu berapa tahun menikah? Bapak sudah menikah selama berapa tahun? Ibu sudah menikah berapa tahun? Oh sama, alhamdulillah sama. Baik ya. Putra putri berapa Bu? Ada 4 orang. 4 orang. Bapak putranya berapa? Oh sama, alhamdulillah. Nggak bisa dijebak ya. Baik. Sekarang ini Bapak tadi yang ngacung pertama. Mengapa Bapak merasa istri adalah bestie, Pak? Mengapa merasa bahwa istri adalah bestinya? Karena pasangan. Ya. Selain itu kenapa kok dia bestie? Istri itu harus menjadi tempat yang ternyaman. Wow, ternyaman, Masya Allah. Tapi ngomong bergegar. Nanti kalau salah berabe di rumah ya. Oke, baik. Kalau Ibu, bener, Ibu merasakan Bapak menganggap Ibu sebagai bestinya kah? Iya. Apa tanda-tandanya? Saya itu kan tipikal ibu rumahan ya. Oke, rumahan. Ibu aja, saya di rumah. Ceritanya sama suami. Oh, ceritanya sama suami. Setelah anak-anak yang dibawa udah ngobrol, saya bawa dia teman Bu. Oke. Itu teman saya itu emak-emaknya teman anak saya. Oke. Jadi ngantar futsal, Ya. nongkrongan gitu ya, gitu. Jadi temannya dekatnya suami. Ibu juga curhat semua. Bapak Ibu kalau curhat-curhatan jam berapa biasanya? Kalau curhat-curhatan jam berapa? Berdua?
Tidak tentu waktu kan? Oh, nggak tentu waktu. Saya nggak bisa nguping jadinya, karena nggak jelas waktunya. Ya baik. Ya, luar biasa. Memang kita juga sering menyampaikan bahwa kalau ada pertanyaan kapan sih waktu terbaiknya pembicaraan suami istri atau kapan suami istri, maka jawabannya sama juga dengan pertanyaan kapan waktu terbaik buat olahraga. Yaitu ketika kita menyempatkannya, itu waktu terbaik ya. Mau tengah malam boleh, mau sebelum subuh boleh ya, mau habis subuh boleh, mau pagi hari boleh. Tetapi memang keduanya menyempatkan tadi seperti kata Ustaz Darjani. Jadi ini Bapak Ibu ini luar biasa karena selalu punya waktu, nggak jelas waktunya kapan ya, nggak jelas. Tetapi pokoknya ada bicara dan setiap malam ada pilot talk luar biasa. Tapi ketiduran nggak Bapak kalau diceritain Ibu? Enggak. Biasanya begitu ya Bu ya, kalau istrinya cerita bapaknya tiba-tiba gitu. Enggak ya? Tepuk tangan buat Ustadz Kurniawan ya. Boleh hadiahnya buat beliau berdua. Wow, dapat hadiah apa nih? Kerudung. Bapak nggak dapat hadiah, Ibu aja ini. Kerudungnya bagus amat. Barakallah ya Bu ya. Udah serasi dengan bajunya. Ya. Ya, makasih Bu ya. Baik, silakan kembali ke tempat ya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Masya Allah, tabarakallah ya. Silakan kembali ke tempat Bapak Ibu ya. Sudah difoto tadi? Oh belum? Oh dari tadi belum difoto. Mari kita foto dulu. Senyum yang paling manis silakan. Festi. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat ya. Masya Allah. Ya ini contoh ya. Istriku, bestiku. Kita kadang-kadang kalau di kelas pelatihan itu pakai kertas Bapak Ibu dan pulpen, lalu diminta menuliskan 5 sahabat terdekatnya. Jarang-jarang loh istri itu menuliskan suami di nomor pertama atau bahkan di 5-5-nya nggak ada suaminya. Apalagi bapak-bapak, jarang-jarang ketika menulis 5 sahabat terdekatnya itu ada nama istrinya di sana. Lalu ketika kita balik, ya di dalam versi yang lain, kita minta tuliskan 5 sahabat terbaik suamimu. Pengetahuan seorang istri tentang teman-teman suaminya. Sebutkan 5 sahabat terbaik suamimu. Kadang-kadang dia tidak menuliskan dirinya sebagai sahabat suaminya yang terbaik. Demikian pula istrinya, suaminya diminta menuliskan 5 sahabat terbaik istrinya. Kadang-kadang tuh bahkan suaminya nggak ngerti nama-nama sahabat istrinya, nggak tahu Bu, nama temennya banyak banget, saya nggak tahu tuh, taunya ibunya siapa, nggak tahu namanya. Tapi di situ pun dia tidak menuliskan dirinya sebagai sahabat terbaik istrinya. Maka luar biasa jika di forum ini Bapak Ibu udah ada yang menganggap pasanganku adalah bestiku. Gimana ciri-ciri pasanganku bestiku? Kalau teman baik itu kan kita kalau lagi seneng kita kabarin dia, ya enggak? Aku lagi di Pontianak loh, kita WA kabarin misalnya saya gitu ya. Kalau teman terbaik itu kalau kita lagi sedih kita juga ngomong, aku lagi sedih loh, kan gitu kan. Tempat yang orang yang kita ingat pertama ketika kita mengalami emosi paling bahagia atau paling sedih adalah orang terbaik, orang sahabat terbaik kita, ya enggak? Nah, kalau pasangan kita sudah menjadi orang pertama yang kita kabari keadaan-keadaan perubahan gerak jiwa kita maupun keadaan fisik kita, disitulah kita sudah jadikan dia bestie. Sahabat terbaik juga begini, teman-teman, kalau mengingatkan, jadi kalau kita punya orang yang tidak terlalu dekat, tidak terlalu akrab, biasanya kalau dia melakukan kesalahan, gampang nggak kita menyampaikan sesuatu pada dia? Gampang nggak kita menegur dia? Gampang atau susah? Nggak enak gitu ya? Nggak enak lah karena kita tidak terlalu dekat. Tapi kalau dia adalah sahabat karib kita, mudah nggak kita negur dia? Mudah ya? Dan marah nggak dia kita tegur? Enggak, sahabat terbaik itu ditegur setegur-tegurnya, setegur-tegurnya, setega-teganya, misalnya kamu tuh keterlaluan, kamu tuh apa, mungkin kita sampai mungkin mengeluarkan kata-kata yang nggak enak pun dia mengatakan biasa aja hatinya. Kenapa? Karena yang menegur adalah sahabat terbaiknya. Demikian pula pasangan, ketika menjadi sahabat terbaik, mau diomongin apa sama pasangannya udah nggak tersinggung lagi karena tahu tadi husnudzon, dia itu sayang sama kita, dia itu menjaga kita. Maka kalau dia menegur kita sebenarnya adalah ekspresi dari cinta sayang dia, ketulusan dia kepada kita. Itulah sahabat terbaik. Silahkan nanti dievaluasi masing-masing.
dalam skala 1 sampai 10 kira-kira apakah pasangan kita di level berapa nih? Di angka berapa nih? Berapa persen yang kita curhatkan pada pasangan? Seberapa pengetahuan kita pada pasangan? Disitulah teruji bestie atau belum bestie. Oke. Ya, kita baru ngomongin judulnya. Baik, silakan operator. Ya, baik. Saya karena juga ada kisi-kisinya itu menghadapi persoalan hidup di masa kini ya zaman. Tadi saya searching apa sih yang paling baru, di antaranya kaget. Katanya di Kalimantan Selatan ada perempuan yang memenggal kepala suaminya tanggal 17 kemarin. Ada yang mendengar peristiwa itu? Kaget saya gitu. Saya baru tahu sekarang ini udah tanggal berapa nih? Tanggal 17 ternyata di Tambang itu dia penggal kepala suaminya. Kalau dalam kabar yang singkat itu suaminya melakukan penganiayaan ke dirinya. Dia dipukuli, dia diinjak-injak, dia diapa-apakan, kemudian anaknya dibuang ke sungai, lalu istrinya naik darah, dia ambil parang yang ada di situ, lalu suaminya disabet sampai dipenggal kepalanya. Naudzubillah min dzalik ya. Ini adalah tragedi kemanusiaan ya. Jadi kalau kejadian-kejadian sampai seperti itu, pasangannya, suaminya sendiri diperlakukan demikian. Yang belum sampai ke sana nih, ternyata kita perhatikan data di Indonesia dari BPS bahwa dari tahun 2012 sampai tahun 2022 datanya, kecenderungan jumlah pernikahan di Indonesia itu menurun. Ya kita bisa melihat bahwa Gen Z zaman sekarang ini kadang-kadang menunda pernikahannya. Tidak lulus nggak langsung menikah. Mungkin kalau dulu saya menikah di usia 23 tahun, Bapak Ibu mungkin juga ada di usia-usia segitu. Nah banyak sekarang ini di usia 30 belum menikah, atau 27, 28 ada yang seperti itu, ditunda pernikahan. Makanya mungkin angka pernikahannya menurun. Generasi yang seharusnya menikah di tahun-tahun ini mereka menundanya ya, sehingga menurun. Mungkin seperti itu. Tetapi kebalikannya, silakan slide selanjutnya, tren perceraian itu menaik walaupun tipis. Ada anomalinya di tahun pandemi 2020. Mungkin karena pandemi nggak bisa pergi ke KUA ya, KUA-nya tutup kali ya. Jadi menurun jumlah perceraiannya, ditunda dulu, nanti kalau sudah nggak pandemi baru makanya baru naik lagi. Nah ini kecenderungannya, sesuatu yang terbalik dengan tren pernikahan. Tentu bukan tanpa sebab. Ya, kalau sebabnya apa ada di dalam data di situ, data selanjutnya kita lihat. Ya. Menurut BPS jumlah perceraian di Indonesia tahun 2023 mencapai 463.000 ya sekian gitu ya. Kemudian alasan terbesarnya adalah pertengkaran terus-menerus. Sebenarnya kalau analisanya Pak Cah, pertengkaran terus-menerus itu merupakan exit way dari untuk mempermudah proses perceraian. Karena biasanya mengapa mereka bertengkar terus-menerus itu yang tidak diteliti. Iya kan? Mereka bertengkar terus-menerus. Kenapa mereka bertengkar terus-menerus itu nggak diteliti. Nah, diantaranya karena mohon maaf misalnya ada pihak ketiga. Apakah will atau mertua misalnya, sehingga terjadilah di situ konflik, cekcok terus-menerus, dan itulah menempati posisi yang paling tinggi ya. Kalau ada sekian banyak sebab perceraian, ternyata dominasinya di sana itu adalah pertengkaran yang terus-menerus. Mengikuti acara seperti ini ya, kira-kira orang-orang yang tidak pengen bertengkar terus-menerus, ingin merawat pasangannya menjadi keluarga penuh cinta, alhamdulillah. Kemudian oke, baik, dilanjutkan datanya Bapak Ibu semuanya. Nah ini data tentang ternyata komunikasi itu menempati posisi yang sangat penting. 50% peserta dalam berbagai penelitian menyebutkan alasan perceraian itu dikarenakan komunikasi yang buruk. Di barat ada peneliti yang dia punya laboratorium cinta. Di situ kalau ada pasangan-pasangan keluarga baru, keluarga yang pengen juga berkonsultasi, dia akan menyuruh pasangan itu menginap di rumah di vilanya. Di villa itu seluruh ruangan dipasangin CCTV, kecuali 2, kamar mandi dan kamar tidur. Tapi seluruh ruangan dipasangi CCTV. Lalu peneliti ini akan melihat bagaimana pola komunikasi pasangan suami istri itu setiap harinya selama beberapa hari.
Dari situ dia bisa meramalkan apakah pasangan ini nanti akan langgeng atau akan cepat bercerai. Ternyata kumpulan dari bagaimana cara mereka berkomunikasi. Disitulah pentingnya bagi kita bahwa selain landasan kita menikah adalah ibadah, kesadaran itu menjaga kita bahwa rumah tangga adalah bagian dari ibadah terpanjang ya di dalam hidup kita. Yang kedua, selain bahwa visi surga yang kita harapkan, maka di sana agar keindahan dalam berkeluarga itu nyaman, seterusnya sampai nanti kita wafat sampai sesurga, penting di sana adalah aspek komunikasi ya untuk menjaga cinta di antara dua pasangan ini. Di antara pasangan ini. Lagi silakan. Ya ini. Setiap hubungan membutuhkan komunikasi dan kualitas komunikasi tersebut merupakan prediktor seberapa memuaskan hubungan tersebut bagi kedua belah pihak. Jadi kepuasan hubungan dengan pasangan itu ditentukan oleh bagaimana cara mengkomunikasikan. Sebenarnya kalau dikatakan takdir kita itu kita bangun dari respon-respon kita kepada pasangan. Saya bertemu dengan banyak pasangan-pasangan yang berkonflik dan biasanya itu saling kalau konfliknya makin meninggi itu saling memancing, ya, memancing. Misalnya, si istri kecewa dengan suaminya, lalu dia ngomel, ya. Kalau istri kadang-kadang awalnya itu ngomel Pak, bukan diem, biasanya ngomel, ngomong. Suaminya marah karena suami istri yang ngomong kayak gitu, maka kemudian dia menimpali lebih tinggi lagi, istrinya makin marah, begitu ya. Makin keras, makin tinggi, akhirnya suaminya melayangkan tangan atau istrinya yang melayangkan tangan misalnya ya. Jadi begitulah yang terjadi terus-menerus, satu sama lain memberikan respon dan akhirnya mereka misalnya ada tadi contohnya tadi tuh. Yang pertama tadi peristiwa tentang di Kalimantan Selatan, ekstrimnya istrinya yang menghabisi suaminya ya, tapi sebelumnya suaminya memukuli istrinya. Akhirnya takdirnya kan begitu ya, dia jadi pembunuh bagi suaminya sendiri. Ini contoh. Lain jika masing-masing belajar di dalam ilmu komunikasi, ketika pasangannya meninggi suaranya, maka yang dilakukan apa agar kemudian bisa menjadi turun? Suara yang tinggi itu jangan ditinggiin lagi, tapi berikan suara yang turun. Contoh nih, misalnya, Bu, apa tuh Pak? Gitu. Apa Pak? Gitu. Apa Pak? Gitu. Bu, apa Pak? Gitu. Loh, kok bengok-bengok? Apa nara bengok? Nah gitu ya. Akhirnya keras. Tapi misalnya, Bu, gitu. Datangnya mendekat. Ada apa Pak? Kira-kira bapaknya akan bentak enggak? Beda kan? Respon itu benar-benar akan mempengaruhi apa yang akan kembali. Itu ibaratnya kalau saya ibaratkan bola ya, bola bekel ya. Bapak Ibu punya bola ya? Pernah lihat bola ya? Bola bekel, bola tenis ya, bola kasti, bola ya. Pernah melemparkan bola itu ke dinding? Pernah? Mau bola basket juga boleh, bola voli juga boleh, dilemparkan ke dinding. Kalau lemparan kita dengan sekuat tenaga, kira-kira pantulannya keras nggak? Bisa bahkan mengenai kita sendiri ya, sakit gitu kan. Keras dan tidak bisa kita prediksikan arahnya, ya nggak? Tapi kalau kita melemparkannya dengan pelan, baliknya pelan nggak? Energi yang dipantulkan juga pelan. Itu sama dengan begitu. Kalau kita memberikan respon yang ekstrim, maka bisa jadi yang sampai kepada kita pun lebih ekstrim lagi. Oleh karenanya harus ada yang memutus rantai itu atau mengalah gitu. Kalau orang Jawa bilangnya sing waras ngalah. Di sini sama nggak? Ada nggak kata-kata sing waras ngalah? Sama. Karena banyak orang Jawa tadi ya. Kalau di lingkungan kita kalau udah ada pertengkaran suami istri, sing waras ngalah gitu udah. Kalau yang sing waras ngalah, wes aku waras kok ngalah. Gitu. Kalau dua-duanya waras ngalah semuanya. Itulah berlomba mengalah, alhamdulillah. Ya, kemudian komunikasi adalah hal yang membuat pasangan tetap berpikiran sama, merasa bahwa mereka memecahkan masalah bersama-sama, bukan bermusuhan satu sama lain. Ini yang penting juga. Jadi jangan tadi suudzon itu dia pasti gitu, dia pasti curiga, dia pasti udah memastikan sesuatu yang buruk kepada pasangannya, jangan sampai ya. Tapi yang kita kedepankan husnudzon, mungkin dia lelah dan seterusnya. Nanti ada
Ada bagian-bagian bagaimana cara kita bicara yang adem di telinga pasangan kita, adem juga di hati kita. Mau Bapak Ibu mendengarkan nanti ya, insya Allah ya. Baik, lanjut lagi. Masih tentang pentingnya komunikasi. Komunikasi yang efektif juga memungkinkan pasangan untuk berbeda pendapat dengan cara yang produktif dan penuh hormatnya. Berbeda itu sesuatu yang sunatullah, ya enggak Bapak Ibu, setuju enggak? Bapak Ibu ini kan laki-laki dan perempuan, datang ke sini aja bajunya kadang-kadang enggak setel. Mana yang enggak setel bajunya? Ya kan? Saya tuh kalau mau pergi sama Pak Cah, karena beliau tuh kalau ditanya pakai baju apa enggak bisa jawab, maka saya yang siapin. Kalau seminar ini bajunya ini sama ini saya siapin. Nanti pakai baju yang ini sama ini ya gitu. Kalau saya nggak siapin, saya tuh nebak-nebak. Kalau misalnya acaranya di Jogja, tiba-tiba Pak Cah saya pakai bajunya dulu, Pak Cah pakai baju apa? Tiba-tiba dia pakai baju itu, oh saya ganti baju, dari itu biar sama gitu ya. Karena ya lucu toh, ya dia pakai merah, saya pakai biru, dia pakai merah, saya pakai hijau, nanti di kita lampu traffic light gitu kan. Jadinya nunggu dia apa. Tapi kalau nggak tak omongin, nanti pakai baju ini ya gitu. Kadang-kadang beliau nggak suka itu jeplok, ya udah ganti yang lain. Susahnya kalau Pak Cah itu suka mengosongkan lemari. Jadi menjelang Idul Fitri, menjelang Ramadan biasanya lemarinya dikosongin, dikasih-kasihin orang. Jadi tiba-tiba saja nanti saya lihat sopir saya itu pakai bajunya Pak Cah yang kapelan dengan saya. Loh, kok sih kayak sopirku gitu. Akhirnya baju saya kasihkan istrinya gitu. Kadang-kadang teman dia gitu. Oh itu bukan sekali dua kali Bapak Ibu. Sampai saya udah pesan, Abi kalau baju kapelan jangan dikasihkan orang. Lah aku udah jeplok ya pegang, kalau nggak suka aku udah kecilan misalnya. Ya kalau gitu bilang, jangan tiba-tiba itu saya pakai apa tiba-tiba ada staf dia pakai apa, loh kok aku kapelan sama stafnya. Ya itu kejadiannya begitu ya. Orang popo itu ya kita lelucon-lelucon aja gitu. Tapi itu berbeda tapi nggak jadi kita konflik, cuma oh ya wes lah gitu. Jadi tidak kemudian jadikan konflik. Jadi Bapak Ibu perbedaan itu sesuatu yang biasalah beda gitu. Jangan jadi pertengkaran. Kami pun menyadari itu ya, walaupun sudah tahu teorinya, tapi menyadari bahwa kadang-kadang itu ada ketegangan kecil gitu. Apalagi di awal menikah, penyesuaiannya itu luar biasa. Karena saya keturunan Ponorogo Bapak Ibu, saya orang Ponorogo keturunan Warok ya. Pak Cah itu orang Solo dan masih ada terah-terah gitu ya, terah-terah yang ningrat-ningratan itu ya. Terus beliau ini kalau ngomong kan pelan-pelan gitu ya. Saya ini suaranya buanter keras gitu. Awal-awal menikah kalau kami duduk jejer, dia bilang begini, menepuk-nepuk paha saya mengatakan ngomongnya pelan-pelan saja, aku di sampingmu katanya begitu. Saking mungkin volume saya itu terlalu tinggi, jadi ngomongnya pelan-pelan saja, aku di sampingmu. Ya sekarang saya berusaha menurunkan suara saya biar tidak mengatasi suaranya Pak Cah. Saking khawatirnya beliau sampai ketika kami mudik, beliau tuh udah pesen-pesen, mengko di rumahku gak usah ngomong apa-apa kata dia gitu. Dia khawatir, lah emang kenapa? Saya bilang gitu, nanti suaramu kebanter. Nanti Pak RT dengar kata dia itu. Akhirnya saya di rumahnya berusaha ngomong pelan-pelan karena di rumahnya orang ngomong pelan-pelan semua. Saya biasanya ngomongnya suaranya agak keras gitu. Tapi kita belajar lama-lama. Urusan makan juga begitu. Kita sadari pasangan kita tumbuh dalam keluarga yang berbeda, ya enggak? Ada yang tumbuh dalam keluarga yang sama kan enggak? Ya enggak? Kalian kan kenalnya setelah dewasa. Mungkin juga ada teman kecil tetanggaan, Pak Enggo, orang bilang Pak Enggo itu mudiknya gampang, ya enggak? Pak Enggo itu dipek tetangga, dipek tonggo. Jadi menikah sama tetanggaan gitu ya, Pak Enggo. Mungkin kalian tumbuh bersama dengan bertetanggaan, tapi keluarga kita kan berbeda-beda. Rasa masakan ibu kita berbeda-beda, ya enggak? Kemudian kebiasaan macam-macamnya berbeda, termasuk kebiasaan makan. Saya adalah keluarga yang bebas micin. Sampai sekarang saya tidak bisa makan micin yang banyak. Kalau disuruh makan bakso, bareng Pak Cah dia suka makan bakso, ayo makan bakso, saya ikut. Tapi begitu nyicip micinnya banyak, baksonya saya pindahin ke tempat dia. Saya nggak makan satu bakso atau beberapa potong sayurnya saja. Tidak bisa makan micin. Tapi Pak Cah adalah keluarga micin. Katanya begini, ibu saya itu semuanya pakai micin kecuali bikin teh, katanya begitu. Jadi kalau masak nasi kasih micin gitu. Goreng telur kasih micin. Pokoknya semuanya pakai micin kecuali bikin teh katanya.
Saya bilang pisang goreng juga pakai micin. Iya katanya begitu. Alah gitu ya. Nah awal-awal tuh kami Bapak Ibu goreng tempe 4, 2 pakai micin, 2 nggak pakai micin. Kalau masak sambel dibagi 2, 1 sama dia dikasih micin, cek gitu. Ya kadang-kadang juga terjadi perang diam-diam. Saya masak nasi sayur, kemudian nggak tak kasih micin, tiba-tiba itu ada rasa micinnya. Pasti saya pergi diam-diam dikasih micin sama dia. Tapi sekarang kami menuju ke arah yang sama di tahap beberapa waktu kemudian, akhirnya kami menemukan kadar micin yang saya bisa terima dan beliau juga bisa terima. Jadi sekarang sayurnya 1 mangkok bukan 2 mangkok Bapak Ibu ya, bukan sayur bermicin dan tidak bermicin. Ini butuh penyesuaian. Kita tidak perlu mengatakan saya marah-marah sama beliau, micin itu nggak sehat dan sebagainya, dan beliau tidak perlu membela diri dan seterusnya. Ya udah, kita memang berbeda. Maka tugas pernikahan adalah mencari sebanyak mungkin persamaan, ya. Kalau kemudian kok ternyata ada tetap hal-hal yang berbeda, berkompromilah, ya Kak. Berkompromilah tadi ya, ternyata beda. Kita sama loh, lahir tahunnya sama, tahunnya berbeda, bulannya sama, kemudian kuliahnya sama, hobinya sama, tapi ternyata ada hal yang berbeda, urusan micin misalnya kan. Berkompromilah, kita berkompromi pada satu titik yang sama, kadar yang bisa diterima oleh dua belah pihak. Tapi ternyata mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita kompromikan, ya nggak Bapak Ibu? Contohnya, saya suka alpukat, beliau tidak suka. Kenapa beliau tidak suka alpukat? Karena punya trauma masa kecil di mana rumahnya ada pohon alpukat, ulatnya banyak sekali. Jadi ngelihat alpukat itu ingat ulat-ulat yang banyak di masa kecilnya, di mana dia pernah sama seseorang dinaikkan di atas pohon itu dan isinya penuh dengan batangnya penuh dengan ulat dan dia ketakutan. Sampai saat ini nggak mau makan alpukat, tapi sering membelikan saya. Jadi ya sudah, akhirnya kita berkompromi bahwa kita tidak harus sama pada beberapa hal, tapi kita bertoleransi ya. Kalau kemudian beliau makan es teler ya, ada alpukatnya, dia cuti pindah ke saya, pindahin. Saya senang. Ya. Kalau saya lagi nggak enak badan, beliau belikan saya alpukat, saya makan alpukat, tapi beliau tidak makan. Ini kita sepakat bahwa kita tidak sepakat, begitu Bapak Ibu ya. Di rumah kalian masing-masing juga demikian kan. Ada perjanjian di mana kita sepakat untuk tidak sepakat ya. Ada yang kita sepakat untuk sepakat, ada yang kita sepakat untuk tidak sepakat. Nggak usah saling mengganggu satu sama lain dalam urusan yang kita tidak sepakat itu. Baik, ini contohnya. Lagi lanjutkan urgensi komunikasi dan pola komunikasi. Nah ini penting ini ya. Seperti apakah pola komunikasi yang ada di rumah kita? Ini ada ragam-ragam menurut teori komunikasi, Bapak Ibu. Ada komunikasi efektif di mana komunikan menerima pesan, makna dan maksud sebagaimana yang dikehendaki oleh pengirim pesan. Kita lakukan permainan dulu ya dalam hal ini Bapak Ibu ya. Boleh dengan pasangannya, boleh dengan bestinya masing-masing di sebelahnya boleh ya. Caranya sederhana aturan mainnya. Kita sekarang akan bermain-main tentang komunikasi efektif ini ya. Begini caranya. Silahkan nanti ini menghadapnya yang menghadap semuanya hadap kanan aja. Agak serong ke kanan aja semua. Agak serong kanan semuanya. Lalu silahkan yang di belakang, yang di belakangnya itu menuliskan pada pasangannya masing-masing aja. Menuliskan sesuatu di punggung pakai tangannya. Misalnya menuliskan love atau menuliskan nama anak pertama atau menuliskan apa. Nanti saya bani ya. Nanti depannya menebak bener enggak gitu, atau simbol boleh, atau nama kota boleh, tapi satu kata saja atau frase juga boleh. Kira-kira sampai enggak pesannya ketika dituliskan di punggung pasangannya. Silakan dimulai ya, mari. Nulis sesuatu di punggung pasangannya, ya silakan. Semuanya ngadep ke sana ya, silakan. Mulai, ya silakan. Milih, enggak rahasia ya. Silakan menuliskan di punggung pasangannya sesuatu yang kira-kira pakai tangan aja, jangan pakai pulpen ya Ibu, nanti orek-orekan punggungnya. Ya, boleh yang bukan pasangan juga boleh, silahkan. Mulai 1, 2, 3 mulai. Tuliskan di punggung pasangannya, simbol juga boleh, simbol love boleh, simbol marah juga boleh, simbol tanda pentung ya boleh. Silakan menuliskan di punggung pasangannya. Ayo Ibu, Bapak mana? Silakan. Silakan ayo dicoba. Ya, nah. Kenapa?
Oh anak nggak apa-apa, anak juga nggak apa-apa, silahkan. Ya, silakan di punggung pasangannya menuliskan sesuatu sampai 3 kali ya Bapak Ibu ya, 3 kali. Tebak, tulis, tebak. Ya. Bener nggak tebakan pasangannya? Silakan ditebak pasangannya. Apa tadi? Ya silakan. Oke baik ya. Ya. Sekarang saya nanya siapa yang tebakannya benar? Tunjuk tangan. Ada yang salah juga ya. Baik. Ternyata nggak sampai 50% yang benar. Oke ya. Baik. Sekarang balik kanan. Ya. Pasangannya ganti yang menulis. Ya. Menulis silakan menulis lalu pasangannya menebak tulisannya apa gitu. Gegermu kok ombomen toh Mas. Lemakmu kok banyak toh Bu ya gitu ya. Silakan ditebak apa Ustaz? Sudah belum apa Ustaz? Sudah apa Ustaz? Ustaz sudah benar nebaknya. Gimana? Oh huruf, jangan huruf, kata-kata ya. Kata-kata ya. Kalau huruf terlalu mudah ya. Kata, satu kata. Satu kata. Satu kata bebas. Gimana setelah dibalik? Apakah juga ada yang benar di sini nebaknya? Tunjuk tangan yang benar. Mana yang benar? Yang benar. Oke baik ya. Jilbabnya ketebalan Bu Ida. Oh salah ya. Baik. Saya akan menyampaikan contoh. Kadang-kadang salah paham itu seperti apa? Ya. Ya sudah tenang kembali silahkan. Seru banget. Nanti dilanjutkan di rumah dengan anak-anak boleh. Ya. Kayaknya sudah lama gak bermain-main sama pasangannya. Jadi seru banget. Oke baik. Ya. Nah Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan salah paham suami istri dalam hal komunikasi ini contoh ya. Mengapa dia efektif atau tidak efektif? Kalau komunikasi efektif itu sedikit saja kode udah ngerti banyak, ya kan gitu kan ya. Dia sedikit kode tapi dia ngerti banyak gitu. Misalnya kalau saya itu misalnya mau mengeluarkan suguhan, ya Pak Aca tamunya kan banyak. Mengeluarkan suguhan itu kan kadang-kadang nunggu jeda ceramahnya atau apanya. Lalu saya cuma muncul aja. Dia udah ngerti kalau itu mau ngeluarin suguhan, lalu dia mengatakan gitu aja. Oh berarti aku udah boleh ngeluarin suguhan. Padahal nggak ngomong apa-apa misalnya. Contohnya begitu ya. Jadi udah ngerti. Kemudian misalnya di rumah kami sering banyak tamu. Lalu saya sedang Zoom misalnya, saya sedang menerima tamu atau sedang Zoom, kemudian ada orang ketok-ketok pintu, ya, kemudian ada anak saya datang atau admin saya datang, lalu saya bilang, gitu, dia ngerti harus diapakan, bukan disuruh duduk tapi ditanyai apa maunya, kemudian kalau dia minta sumbangan ya dikasih dan berapa jumlahnya dia sudah tahu. Kalau dia semua urusan dia udah ngerti. Sampai orangnya pulang dia akan laporan ke saya. Bu tadi tamunya begini. Padahal saya nggak ngomong apa-apa. Saya cuma itu contoh komunikasi efektif ya. Kadang-kadang dengan pasangan itu kita juga begitu kan. Ada pasangan suami istri yang begini. Ini urusan ranjang. Ada yang belum ketuk kuping. Ada yang belum ketuk kuping enggak? Belum ketuk kuping artinya belum bisa mendengarkan. Jadi istrinya itu tahu kalau suaminya akan mengajak untuk berzina itu hanya kalau suami masuk kamar lalu mengunci pintu. Itu artinya oh berarti dia ngajak berzina. Udah, berarti dia harus bersiap, dia tinggalkan semuanya. Suami masuk kamar lalu mengunci pintu. Kalau suami masuk kamar dan tidak mengunci pintu artinya dia tidak minta berzina. Itu contoh sederhananya. Karena ada problem-problem kuat di dalam urusan ini ketika suami menginginkan istrinya tidak merasa. Bahkan suaminya sudah meraba-raba, istrinya mengatakan, saya kira cuma bercanda. Soalnya saya kira cuma bercanda kok Bu dia gitu. Kata suaminya dia sering menolak saya. Kalau saya ajak dia tidak merespon. Kalau ini tidak antusias, kadang dia diam saja, dia dingin. Kata istrinya, ya memang dia kadang-kadang melakukan pendekatan, tapi saya kira dia cuma bercanda, kata istrinya. Suaminya harus jelasin sampai panjang lebar, istriku marilah kita kan ya gitu ya. Iya kan?
Ya sudahlah, kalau laki-laki cekal-cekal itu berarti oh maunya begitu gitu aja kan, udah paham aja. Itu contoh ya. Contoh salah paham yang lain itu begini. Istrinya itu sering mengeluh gini. Kalau suamiku itu kalau diajak rembugan itu bermusyawarah atau berdialog. Kemudian kami itu agak tegang, agak meninggi. Lalu mulai agak marah-marah, dia meninggalkan tempat, Bu. Itu. Dia tuh nggak bertanggung jawab, dia tuh pengecut. Ngomong belum selesai, dia udah tinggal pergi, kata istrinya. Dan itu sering, Bu. Lalu versi suami seperti apa, coba? Bapak Ibu tahu? Saya tanya suaminya, jawabannya apa? Pak, apakah benar pembicaraan di antara kalian tidak pernah selesai karena ketika saling bicara lalu suami itu Anda meninggalkan tempat padahal belum selesai bicaraannya? Apa benar seperti itu, Pak? Sehingga akhirnya pembahasan nggak pernah selesai. Bu, tahu enggak, Bu? Istri saya itu kalau udah ngomong nggak bisa dihentikan, nadanya nggak enak, saya emosi, Bu. Kalau saya tidak pergi bisa saya gampar dia, Bu. Saya pergi itu menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan diri saya. Tapi dia tidak mengatakan, "Sek, Bu, tak lunga ndak kowe timbang tak gampar." Dia malah ngerokke ati toh gitu ya. Jadi saya itu daripada saya naik emosi saya, naik darah bukan naik daun tadi ya. Mendingan saya pergi, nanti saya pulang itu harapan saya sudah reda, dia juga sudah reda. Tapi Bu tahu nggak? Kalau saya pergi, dia nunggu di depan pintu. Wah, bawa pentungan lagi ya gitu ya. Jadi saya nggak berani pulang, ya sudah saya nggak pulang sekalian. Maksud saya kalau saya pulang itu dia sudah reda, saya juga sudah reda, malah dia makin marah. Nah itulah ketika komunikasi tidak disampaikan ya di selanjutnya yang asertif ini, maka seringkali yang terjadi salah paham gitu ya. Hatinya belum dekat, maka teriak-teriak. Asertif itu seperti apa? Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kebutuhan dengan jelas, langsung, dengan tetap menghormati hak dan batasan orang lain. Itu asertif. Jadi kalau nggak suka, jangan dipendem. Sebenarnya aku nggak suka, tapi ya udah aku diem saja. Itu adalah komunikasi pasif agresif. Ya ada agresif, ada pasif agresif. Kalau pasif kan dia diem aja, udahlah tak tinggal pergi aja, udahlah diem aja. Yang pokoknya tapi dia nggak setuju, dia tertekan, tapi dia tidak menyampaikan, itu pasif, diem aja. Adapun agresif, ya udah dia cenderung mendominasi. Ya kemarin ada yang cerita Pak, siapa yang di acara konselor kemarin? Kenapa suaminya mukul istrinya? Karena dia menerima klien konsultasi. Suami mukul istri karena istrinya tuh kalau ngomong nggak bisa dihentikan, mulutnya itu gitu nyerang terus. Akhirnya suaminya naik pitam dan dipukul istrinya lari tetap dikejar di rumah Pak RT, pulang dipukuli lagi sampai lapor polisi dan seterusnya. Itu agresif. Agresif itu bisa nyerang gitu ya, ngomong terus misalnya. Nah kalau pasif agresif itu ngomongnya sama orang lain, ngomong sama anaknya, sebenarnya ibu itu nggak setuju bapakmu itu begini begitu, tapi mau gimana lagi ya gitu ya. Grundel, ngomong ke dirinya sendiri, ngomong ke orang lain, itu namanya pasif agresif. Dia nggak suka, tapi dia diam di depan orangnya, tapi di belakang dia ngomong nggak sukanya gitu ya. Ini contoh ya. Ya baik, lanjut lagi pola komunikasi. Ya, slide selanjutnya. Lalu ini pasif agresif tadi ya sudah saya sampaikan ya, ketidaksetujuannya menggunakan sarkasme, hinaan halus dan seterusnya. Atau nonverbal. Nonverbal itu ada 3 orang bicara misalnya. Ini bicara sama ini, yang lain ngasih kode, kedip-kedip, moncong-moncong mulutnya gitu ya. Di depan ada orang bicara, yang di belakang audien nggak setuju tapi mencucu aja gitu ya. Atau gitu, dia ekspresi mungkin tidak selalu dengan kata-kata tapi dia tidak setuju. Nah, lalu ada lagi komunikasi yang namanya empati ya, terampil mendengarkan dengan penuh perhatian, menunjukkan pengertian, kasih sayang, mendukung dan seterusnya. Bapak Ibu kira-kira nggak usah ngaku, aku di posisi yang mana dalam pola hubunganku dengan suamiku, dengan istriku. Evaluasi. Anda pasti menginginkan keadaan yang paling nyaman, keadaan yang paling indah ya, komunikasi efektif dan juga empati kan begitu pengennya kan. Nah kalau merasa selama ini kurang, silahkan memperbaiki dirinya masing-masing. Jangan menuntut pasangan.
engko tekan omah, "Ya toh Mas, ternyata kamu itu agresif." Wah, "Wah, saya agresif, Bu." Lu malah bertengkar. Jangan ya. Kembalinya adalah mulai dari diri sendiri. Kalau kita merasa bahwa aku ternyata belum seorang yang dirindukan dalam hal berbicara, dalam hal berkata-kata, maka perbaiki, mulai dari sendiri. Karena kita ini cermin dari pasangan kita. Kalau kita menjadi cermin yang baik, pasangan kita pun akan baik. Saya punya pengalaman seorang yang saya mentori untuk memperbaiki diri. Dia mengatakan begini, "Bu, alhamdulillah ada perubahan pada suami saya. Dulu saya berorientasi menuntut suami saya. Saya menuntut suami saya untuk begini, begitu, begini, begitu. Yang terjadi apa? Saya tidak pernah mendapatkan. Suami saya makin marah, makin menjauh ya, dan menuduh saya sebagai orang yang nggak pernah puas, nggak pernah bisa senang dan seterusnya. Terus saya ajak dia untuk satu, lebih mendekat kepada Allah. Saya bilang begini, kalau mau closing suami itu lakukan dua hal. Closing cintanya Allah dan closing diri kamu sendiri. Dua hal itu dulu ya. Closing cintanya Allah. Maka banyak mendekat pada Allah karena suami kita berada di sisi kita, hatinya dalam genggaman Allah. Biarlah Allah yang menjadikan dia mencintai kita. Kan begitu. Gimana cara meng-closing cintanya Allah? Lakukan ketaatan. Lakukan hal-hal yang Allah cintai. Innallaha ma'as-sabirin misalnya ya. Allah bersama orang yang sabar ya. Cari aja di dalam artikel-artikel apa saja yang bisa mendatangkan cintanya Allah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan panggil malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kemarilah. Sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia." Apa yang dilakukan Jibril? Ketika kemudian Jibril mencintai si hamba ini, Jibril akan memanggil seluruh penduduk langit. Dia bilang begini, "Wahai penduduk langit, kemarilah. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia." Maka seluruh penduduk langit akan mencintai si fulan. Siapa penduduk langit Bapak Ibu? Para malaikat ya. Kemudian jika para malaikat Allah, malaikat Jibril dan seluruh malaikat mencintai si fulan, maka dia akan mendapatkan penerimaan di bumi. Orang-orang akan condong hatinya kepadanya. Kalau kemudian pasangan kita, istri, suami kita, itu adalah orang terdekat kita, harusnya dialah yang kemudian paling kemudian condong hatinya kepada kita, mendekat kepada kita, mencintai, menyayangi kita. Disitulah closing cintanya Allah, maka bonusnya adalah manusia akan bersimpati kepada dirinya. 1, 2. Kalau mau menundukkan pasangan, mau suami, mau istri, tantangannya adalah menundukkan dirinya sendiri. Tidak mungkin kita akan menundukkan orang lain kalau kita belum menundukkan diri kita sendiri. Menundukkan diri kita sendiri dari apa? Dari ego kita. Tundukkan agar sesuai dengan syariat. Syariat menyuruh kita berakhlak mulia, lakukan akhlak mulia itu. Pembagian doorpass dulu. Ya, nanti ada banyak itu tentang akhlak mulia. Rasulullah adalah orang terbaik kepada keluarganya. Kelembutan, kasih sayang, memberikan maaf, menahan amarah, itu semuanya akhlak mulia. Sampai pasangan kita tidak punya celah untuk menyalahkan kita karena hanya akhlak mulia yang kita tampilkan. Anak bagaimana? 2, terakhir yang ketiga. Kemudian respon Abi kayak gimana? Mau ditunda kayak Ustadz anak Harjani atau sekarang? Yang bener yang sekarang, yang depan aja, yang belakang nggak tertarik kok. Mau nggak yang ketiga? Oh mau, katanya gitu. Lain kalau mau nggak 1 juta per orang? Oh nggak mau juga, ternyata ya nggak apa-apa, nggak ada kasih juga kok. Baik, yang ketiga adalah berikan layanan yang terbaik, service excellent, bintang 5 kepada pasangan kita. Kalau perlu bintang 7, pusing ya. Ya. Sampai pasangan kita merasa bahwa kita memprioritaskan dia. Sampai pasangan kita tersanjung atas apa yang kita lakukan kepadanya. Jadi 1 tadi adalah meng-closing cintanya Allah, yang kedua meng-closing diri kita sendiri ya. Dengan menundukkan diri pada syariat, dengan akhlak mulia, sampai kita menjadi pribadi yang mempesona. Jadi tebar pesona pada pasangan. Yang ketiga adalah kita perlakukan pasangan kita menjadi orang yang paling penting dalam hidup kita. Kemudian sampai dia merasa tersanjung, bukan judul sinetron zaman dulu. Yang kenal berarti tua ini. Yang kenal sinetron tersanjung, sampai dia tersanjung.
Jadi dia merasa bahwa aku tuh dipentingkan oleh pasanganku. Bapak Ibu, ketika kita merasa seorang mementingkan kita, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau kita merasa orang itu mementingkan kita, apa yang kita rasakan Bapak Ibu? Membalas, ya kan? Oh, dia tuh mementingkan aku loh, aku juga akan mementingkan dia. Misalnya, saya tuh punya teman yang, bukan saya, Pak Cah aja lah. Pak Cah tuh punya teman yang kalau dia keluar negeri, itu mesti ngasih oleh-oleh ke Pak Cah. Itu dari dulu, maksudnya bukan karena dia sekarang pejabat, bukan, dari dulu. Hal yang sederhana, kadang coklat cuma sebatang, kadang kopi cuma. Tapi dia selalu mengirimkan, Pak aku dari mana, itu dia ngasih sesuatu. Sehingga Pak Cah pun kalau kemana-mana inget, aku harus ngirimi Mas Kai gitu. Kenapa? Karena dia merasa dipentingkan gitu. Sekarang nggak usah jauh-jauh yang ke luar negeri, tetangga saya ada mbah-mbah tua gitu ya, sendirian, janda. Itu kalau beliau itu panen nangka, itu yang pertama kali dikasih mesti saya, keluarga saya. Jadi nanti kalau ada nangka di belakang itu satu gelundung, saya mesti nanya, ini Mbah Pujo ya? Semua orang tahu, oh nggih Bu, Mbah Pujo. Tahu-tahu udah ditaruh aja di depan pintu belakang rumah saya. Kadang-kadang nggak ngetuk pintu, taruh aja. Semua orang udah mabuk mesti beliau. Beliau merasa karena kami pentingkan. Karena kalau ada apa-apa kami pentingkan untuk menyantuni beliau. Jadi nek panen itu mesti nyausi, mesti naruh di belakang. Ada timbal balik ya nggak Bapak Ibu. Makanya pertanyaannya adalah kalau kita ini masih disepelekan oleh pasangan kita, jangan-jangan kan begitu ya. Jangan-jangan aku memang belum mementingkan pasanganku. Udah Bu, kurang apa? Saya itu udah ngelayani suami saya sampai apa saja Bu. Tapi kok dia nggak seperti itu. Mungkin ini adalah jawaban bahwa bahasa cinta yang kita gelontorkan belum sesuai dengan bahasa cinta dia. Ya, udah melakukan yang terbaik. Dan tentang bahasa cinta ini, ada seorang peserta seminar masih muda, dia mengatakan, Pak Bu, saya jadi tahu jawabannya. Mengapa bapak saya yang baik dan ibu saya yang baik itu ada masalah besar di antara mereka. Ada bapak saya orang baik, ibu saya orang baik. Habis waktunya ya, okay. Ada slide-nya, baru slide yang keberapa? Ya, harusnya sampai maghrib Bu nanti ya. Siap. Ya, jadi dia mengatakan begini, kan bahasa cinta itu ada 5 ya, love language itu ya. Satu apa Bapak Ibu? Udah tahu apa? Satu kata-kata apresiasi, word affirmation ya. Kata-kata apresiasi. Yang kedua sentuhan fisik ya, physical touch. Kemudian yang ketiga adalah waktu kebersamaan. Yang keempat adalah, yang kelima layanan. Jadi bolak-balik boleh, silakan. Nah, begini, ibuku itu seorang ibu rumah luar biasa. Rumah selalu rapi, ibu selalu kan rumah sampai kinclong gitu ya. Kalau ada jendela pun dimandikan, ada rice cooker pun dimandikan. Kata dia kulkas pun dimandikan. Kalau habis mandi, ibu akan mandikan kamar mandi. Ada di sini yang mandikan kamar mandi? Habis mandi itu mandikan kamar mandi. Habis buang air mandikan klosetnya. Jadi ibunya itu adalah orang yang sangat pembersih. Ibu juga jago masak. Ibu tuh selalu masak dan masakannya enak-enak. Ya. Dan ibu mengerjakan semuanya sendiri, nggak ada pembantu. Kalau bapak pulang itu sudah disuguhi pisang goreng anget, teh manis dan seterusnya. Kenapa ya? Bapakku yang menurutku baik itu merasa ibuku selalu kurang. Dan kadang-kadang juga marah-marah sama ibuku sampai pada titik di mana bapakku itu ceritanya ya. Cerita orang ini ya. Bapakku itu punya will ya, wanita idaman lain. Sedih dia. Kenapa ibuku yang sebaik itu tidak mendapatkan imbal balik dari bapakku? Ternyata kata dia, bapakku itu bahasa cintanya adalah waktu kebersamaan. Ibu tidak punya waktu untuk bersama dengan bapak. Kalau misalnya, ayo Bu jajan, aku wis masak enak ya Pak, mbok wis mangan nang omah wae. Ibu-ibu ada yang begitu? Diajak suaminya jajan, bilang aku udah masak enak Bi, nggak usah jajan, hemat. Di rumah aja masakanku udah enak. Ada Bu? Ada? Ya. Lalu ada lagi. Ayo Bu, melaku repot, aku orang rampung dan mbah-mbah. Diajak jalan-jalan, alasannya banyak pekerjaan rumahnya belum selesai. Suaminya pulang tidak disambut, tapi dia sibuk mengerjakan yang lain, ngurus tanaman, yang apalagi, pokoknya rumah seluruhnya harus bersih, indah dan bagus. Tapi suaminya diabaikan dalam hal kebersamaan.
diajak pergi menolak karena lebih mementingkan urusan-urusan yang lain. Saya punya saudara yang suaminya sering jajan. Suaminya itu kalau mau jajan itu bilang sama kita ipar-ipar dan saudara-saudara, ayo jajan ekonomi ojo, tapi jangan bilang-bilang istriku, kata dia. Istrinya nggak diajak. Ayo kita jajan ke sana, nggak usah bilang-bilang istriku, kata dia. Bukan perkara istrinya pelit nggak, tapi istrinya akan mengomel. Misalnya, kenapa sih jajan ke sana? Itu harganya mahal, rasanya belum tentu enak. Di rumah aja nggak mau. Nanti kalau jajan ke sana udah jajan disuguhi, oh sambalnya rasanya kayak gini, aku bisa masak yang lebih enak. Jadi selalu istrinya tuh merasa kurang gitu. Dia yang paling bisa di rumah itu. Makanya suaminya jajan nggak pernah ngajak istrinya. Ibu-ibu hati-hati ya, kalau bapak-bapaknya suka jajan nggak ngajak istrinya, kira-kira pernahkah ibu-ibu itu menolak diajak jajan? Mulai hari ini Bu, kalau diajak jajan suaminya, let's go ya Bu ya. Let's go. Tapi saya nggak pernah diajak Ibu. Gitu. Nah itu. Ya. Nah bapak-bapak jangan lupa ya, jangan jadi laki-laki yang kalau sama orang lain royal, suka traktir, tapi sama keluarganya pelit. Jangan ya. Keluarga Anda lah yang paling berhak menerima sedekah dari Anda selain nafkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus yang meriah untuk Bu Ida ya. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Kita banyak